Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hananda Farha dengan NIM 510. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum saya dari mata kuliah Viktimologi. Judul buku adalah Hukum Kriminal dan Viktimologi. Penulis Dr. Haji Nur Rahmat SH MKN, tahun terbit Oktober 2024, penerbit K Media Yogyakarta. Berdasarkan konteks sosial, korban kejahatan dapat dibedakan menjadi korban situasional yang terlibat dalam kejahatan karena keadaan tertentu, dan korban terpilih yang menjadi target kejahatan akibat karakteristik tertentu, seperti ketidakmampuan fisik atau kebiasaan sehari-hari yang membuat mereka lebih rentan. Klasifikasi ini tidak hanya penting untuk memahami berbagai dimensi dari pengalaman korban, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk merancang intervensi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan rehabilitas bagi korban kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan mereka. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan telah mengklasifikasikan korban ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam terjadinya kejahatan, karakteristik pribadi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Klasifikasi ini penting untuk memahami dinamika kejahatan dan merancang program bantuan yang lebih efektif bagi korban. Secara umum, korban kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, tingkat keterlibatan dalam kejahatan. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Korban jenis ini tidak memiliki peran apapun dalam terjadinya kejahatan. Mereka menjadi sasaran kejahatan karena acak atau karena faktor-faktor di luar kendali mereka. Selanjutnya ada korban yang berperan aktif. Korban jenis ini memiliki peran aktif dalam mendorong terjadinya kejahatan, misalnya dengan memprovokasi pelaku atau memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya ada korban yang berperan pasif. Korban jenis ini tidak secara aktif mendorong terjadinya kejahatan, tetapi memiliki karakteristik atau perilaku yang membuatnya menjadi sasaran kejahatan, misalnya karena kelemahan fisik, mental, atau sosial. Selanjutnya ada karakteristik pribadi. Korban berdasarkan usia, anak-anak remaja dan lansia seringkali menjadi target kejahatan tertentu. Selanjutnya ada korban berdasarkan jenis kelamin. Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual dan domestik. Selanjutnya, korban berdasarkan status sosial. Orang-orang dengan status sosial rendah, minoritas, atau kelompok marginal seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan kejahatan. Selanjutnya, korban berdasarkan kondisi fisik atau mental. Orang-orang dengan disabilitas fisik atau mental lebih rentan menjadi korban kejahatan. Selanjutnya ada faktor situasi. Korban kejahatan jalanan. Korban kejahatan yang terjadi di tempat umum seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan fisik. Selanjutnya ada korban kejahatan domestik. Korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau eksploitasi anak. Adapun korban kejahatan ekonomi, korban penipuan, penggelapan, atau korupsi. Selanjutnya ada korban kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal seperti perdagangan manusia, narkoba, atau penyelundupan. Selain klasifikasi di atas, ada juga beberapa tipologi korban yang lebih spesifik seperti korban latente, korban yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya cenderung menjadi korban. Yang kedua, korban provokatif, korban yang secara tidak sadar atau sadar memprovokasi terjadinya kejahatan. Selanjutnya ada korban partisipasif, korban yang terlibat dalam situasi yang berisiko tanpa menyadari potensi bahaya yang akan terjadi. Penting untuk diingat bahwa klasifikasi di atas tidak mutlak dan seringkali terjadi tumpang tindih antara satu kategori dengan kategori lainnya. Setiap kasus kejahatan memiliki konteks dan dinamika yang unik, sehingga diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami peran korban dalam setiap peristiwa kejahatan.
memahami dan mendalami tentang jenis-jenis kejahatan yang penting untuk merancang program-program bantuan yang lebih efektif bagi korban, mencegah terjadinya kejahatan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling rentan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban kejahatan. Dengan demikian, viktimologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak yang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Restitusi dan kompensasi untuk korban restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan merupakan dua mekanisme penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami dampak negatif akibat tindak kriminal, serta untuk memulihkan kembali kondisi sosial dan psikologis mereka. Restitusi merujuk pada proses di mana pelaku kejahatan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atau mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dalam bentuk uang, barang, atau layanan sehingga dapat membantu korban dalam mengatasi kerugian finansial atau emosional yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Di sisi lain, kompensasi adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh negara atau lembaga pemerintah kepada korban kejahatan, terutama bagi mereka yang tidak mampu memperoleh restitusi dari pelaku. Seperti dalam kasus di mana pelaku tidak dikenal atau tidak memiliki sumber daya untuk mengganti rugi. Dalam konteks hukum di Indonesia, program kompensasi untuk korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan kompensasi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban. Pemberian restitusi dan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai langkah rehabilitas bagi korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial bagi pelaku kejahatan dan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dengan memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang memadai terhadap restitusi dan kompensasi. Sistem hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan serta untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Selain itu, upaya berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keadilan atau restoratif, di mana pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat diupayakan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari mekanisme restitusi dan kompensasi menjadi krusial dalam penanggulangan dampak kejahatan, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan merupakan dua mekanisme penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi individu yang mengalami kerugian akibat tindak kriminal. Restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mencakup berbagai bentuk kerugian seperti kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, serta kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Proses pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, atau langsung kepada pengadilan yang mengadili pelaku. Di sisi lain, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugiannya sepenuhnya. Kompensasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak terorisme, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Kedua mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan bagi korban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, meskipun ada kerangka hukum yang jelas mengenai restitusi dan kompensasi, tantangan dalam implementasinya masih sering muncul, termasuk dalam hal kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka
sebagai korban serta prosedur pengajuan yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban serta memperbaiki mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi agar lebih mudah diakses oleh semua pihak yang berhak. Dengan demikian, restitusi dan kompensasi tidak hanya menjadi aspek formal dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban kejahatan di Indonesia. Dalam konsep hukum pidana, restitusi dan kompensasi merupakan dua bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami, yaitu memberikan keadilan bagi korban. Namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta benda yang hilang atau rusak, pembayaran ganti rugi atas kerugian material seperti biaya pengobatan, dan ganti rugi atas kerugian immaterial seperti penderitaan fisik dan mental. Tujuan utama dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya terjadi tindak pidana. Sejauh mungkin kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana apabila pelaku tidak mampu atau enggan untuk memberikan restitusi. Kompensasi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari tindak pidana. Bentuk kompensasi dapat sama dengan restitusi, yaitu berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian material dan immaterial. Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada sumber dana. Restitusi berasal dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, sedangkan kompensasi berasal dari negara. Selain itu, mekanisme pengajuan dan penentuan besaran ganti rugi juga berbeda antara keduanya. Pentingnya restitusi dan kompensasi. Yang pertama ada pemulihan korban. Restitusi dan kompensasi membantu korban untuk memulihkan kerugian yang dialami, baik material maupun immaterial. Yang kedua, menegakkan keadilan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan. Yang ketiga, deteren. Restitusi dan kompensasi dapat menjadi bentuk deteren bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tantangan dalam implementasi restitusi dan kompensasi adalah kesulitan dalam penagihan. Seringkali sulit untuk menagih restitusi dari pelaku yang tidak memiliki kemampuan finansial. Selanjutnya, penentuan besaran ganti rugi. Menentukan besaran ganti rugi yang adil dan tepat bagi korban seringkali menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Kesimpulannya, restitusi dan kompensasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, upaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan mekanisme memberikan ganti rugi kepada korban harus terus dilakukan. Dengan demikian, korban tindak pidana lebih memperoleh pemulihan yang lebih baik dan lebih percaya pada sistem peradilan. Selanjutnya, dari aspek psikologis. Trauma dan rehabilitas korban kejahatan. Trauma dan rehabilitas korban kejahatan merupakan aspek penting dalam upaya pemulihan individu yang telah mengalami tindak kriminal, di mana pengalaman traumatis yang dialami seringkali meninggalkan dampak mendalam baik secara psikologis maupun emosional. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, mereka dapat mengalami berbagai reaksi trauma seperti kecemasan, depresi, gangguan stres atau pasca-trauma atau PTSD, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal di lingkungan sosial dan profesional. Oleh karena itu, rehabilitas korban menjadi suatu proses yang esensial untuk membantu individu mengatasi trauma yang dialami dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
Program rehabilitas yang efektif biasanya mencakup intervensi psikologis seperti terapi kognitif, perilaku konseling, individu atau kelompok, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan aspek medis, sosial, dan spiritual dapat menjadi kunci dalam pemulihan kesejahteraan korban secara menyeluruh. Pemberian akses terhadap layanan rehabilitas harus dipastikan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh semua korban kejahatan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitas yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, upaya rehabilitas tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan luka-luka emosional dan psikologis korban, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka untuk memfasilitasi proses pemulihan yang berkelanjutan, sehingga korban dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.